Beyond Time, bab 625-626. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dia terjatuh lagi. Sang ahli waris berjongkok di luar lubang dan berbicara dengan tenang. Suking tetap berada di dalam lubang dan tidak mengeluarkan suara. Dia menundukkan kepala dan melirik tempat dia berada. Ini adalah tempat tinggal berupa gua berongga. Tempat itu sudah ditinggalkan. Terdapat banyak tempat tinggal gua seperti ini di pegunungan kehidupan pahit. Sebagian besar merupakan tempat perlindungan yang digali oleh para petani sejak zaman dahulu. Dari luar, gua-gua itu tidak terlihat. Hanya seseorang dengan berat badan seperti Suking yang bisa merasakan sendiri gua-gua yang tidak jauh dari permukaan ini. Ada banyak gua serupa di pegunungan ini. Kamu harus merangkak keluar dari sana. Di luar lubang itu, sang pewaris melirik Suking, merasakan kelegaan di hatinya. Melihat Suking dalam keadaan yang begitu kacau sepertinya membangkitkan kehangatan yang tak dapat dijelaskan dalam dirinya. Hal ini mengingatkannya pada masa kecilnya, ketika ayahnya mengikat matahari ke pinggangnya dan dia terjatuh saat berjalan. Dia tidak memakai topi. Sang pewaris bergumam pada dirinya sendiri. Ketika masih muda, ia tidak hanya memiliki matahari di pinggangnya, tetapi juga topi di kepalanya yang membebani jiwanya. Melihat Suking tidak melakukannya, sang pewaris merasa sedikit menyesal. Suking mengangkat kepalanya di dalam lubang yang dalam dan melirik pewaris itu. Dia diam-diam mengedarkan jiwa-jiwa baru lainnya di tubuhnya selain bulan ungu untuk berbagi tekanan dan beban dari matahari. Dia merangkak keluar sedikit demi sedikit. Perasaan itu seperti dia ingin terbang ke udara dengan segenap kekuatannya, tetapi terpaan kekuatan matahari memberikan beban yang sangat berat padanya. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia hanya mampu menjaga keseimbangannya dengan susah payah. Suking sudah terbiasa dengan pengalaman seperti itu. Saat itu, ia memiliki perasaan serupa di Departemen Penjara Kabupaten Fenghai. Namun, pada waktu itu, ia sedang terhimpit oleh dunia yang sempit. Dari namanya, sepertinya dunia kecil itu akan lebih berat daripada bola besi matahari ini. Namun, insting Suking mengatakan kepadanya bahwa justru sebaliknya. Hal ini mengingatkannya pada apa yang telah diceritakan kapten kepadanya tentang asal-usul bola besi matahari. Ini adalah matahari buatan manusia pertama di wilayah pemujaan bulan. Matahari ini berasal dari era penguasa dan waktu telah berlalu cukup lama sejak saat itu. Adapun siapa yang menciptakannya, tidak ada catatan. Rasakan sendiri bagaimana rasanya ditindas oleh benda kecil ini. Ini adalah mainan yang diberikan kepadaku oleh raja terdahulu. Sang pewaris memandang Suking, yang telah keluar dengan susah payah, dan berbicara dengan tenang. Ketika Suking mendengar ini, dia menundukkan kepala dan melirik bola besi di pinggangnya. Pak Guru, selain tekanan dan berat ini, apakah barang ini memiliki efek lain? Sang ahli waris berdiri dan berjalan maju. Suaranya terdengar samar-samar. Dahulu, ketika masih berupa bintang, ia memiliki kekuatan lain. Ia dapat menggunakan jaring abadi yang menyelimuti seluruh benua Wanggu untuk melepaskan kekuatan penghancur. Adapun sekarang, dengan kepergian penguasa kuno dan runtuhnya jaring abadi, pengaruhnya telah melemah. Suaranya dipenuhi kenangan, berisi lika-liku waktu. Suking termenung dan mengikuti di belakang. Sepanjang jalan, terdengar ledakan-ledakan. Angin menderu, mengikuti keduanya saat mereka pergi, juga membawa suara mereka ke segala arah, menyatu dengan lingkungan sekitar. Senior, saya dengar tempat yang dikunjungi raja zaman dahulu disebut Tanah Suci. Apakah tempat berkumpulnya sekelompok pengecut layak disebut suci? Penguasa kuno menjadi tua, dan begitu seseorang menjadi tua, mereka mulai menghargai hidup mereka. Oh, lalu di manakah negeri para pengecut? Haha, menurut kalender manusia, setiap tahun pada tanggal 12 Juni jika Anda melihat ke arah utara di langit, akan ada bintang yang berbeda dari biasanya. Itulah tanah pengecut terdekat dengan Wanggu. Ada berapa banyak negeri para pengecut? Jumlahnya sama banyaknya dengan jumlah penguasa dan raja kuno yang telah tiada. Jika dihitung, termasuk semua ras, jumlahnya lebih dari 100. Penguasa kuno itu juga menawarkan satu kepada ayahku, tetapi kami menolak.
Malam itu diiringi deru, bercampur dengan kata-kata orang tua dan orang muda, yang perlahan-lahan memudar. Pagi pun tiba, tersebarnya cahaya bulan merah di cakrawala, meskipun membawa hitungan mundur menuju kematian bagi dunia, pada akhirnya membawa cahaya yang berbeda ke langit wilayah pemujaan bulan. Sekalipun itu darahnya tipis. Jadi, di pagi hari, pegunungan Bitter Life, setelah munculnya cahaya magis di beberapa area, juga berubah warna menjadi merah darah samar. Dengan bantuan cahaya redup ini, orang bisa melihat ujung pegunungan kehidupan pahit. Ada sebuah gunung istimewa di sana. Gunung ini setinggi pegunungan di rangkaian pegunungan kehidupan pahit, terhubung dengannya, tetapi saat Suking mendekat, dia menyadari bahwa struktur pegunungan ini tampaknya bukan gunung. Itu lebih mirip pohon raksasa yang telah berubah menjadi gunung. Di bawah tajuk pohon, semuanya tenggelam dalam gurun. Sedangkan tajuk pohon itu sendiri, terisi pasir dan bebatuan, berubah menjadi puncak gunung. Pohon ini disebut pohon perjalanan penuh sukacita. Pohon ini dapat dianggap sebagai salah satu pohon mutan dari zaman purba, kata pewaris itu dengan tenang sambil memandang gunung yang terbentuk oleh pohon raksasa tersebut. Pohon-pohon seperti ini banyak terdapat di wilayah ini, dan tidak banyak orang yang memperhatikannya. Bahkan lebih sedikit lagi yang tahu bahwa pohon yang satu ini ditanam secara diam-diam oleh saudara perempuan saya yang ketiga. Saat itu, sayalah yang menemaninya ke sini untuk menjadi saksi. Namun sekarang, keadaan telah berubah. Pohon ini juga telah layu selama bertahun-tahun. Suking memandang gunung di kejauhan. Ia memperhatikan bahwa di sekitar gunung itu, ada beberapa praktisi berjubah merah yang berputar-putar seperti lalat, seolah-olah mereka sedang menyelidiki. Sebagian besar dari mereka adalah kultivator Naschen Sol, ada juga seorang ahli daun numerik, dan seorang ahli penyimpanan roh. Mereka datang dari kuil bulan merah di pegunungan kehidupan pahit. Awalnya ada utusan ilahi ketiadaan, tetapi dia seharusnya dimakan oleh saudari ketiga. Selebihnya akan saya serahkan kepada Anda untuk merasakan otoritas Anda sendiri. Saat aku dan kakak ketiga keluar, kuharap kau sudah membersihkan mereka. Saat sang pewaris berbicara, tubuhnya menjadi kabur dan dia menghilang dari sisi Suking, memasuki gunung di depan. Suking melirik sekilas bola besi di pinggangnya dan menutup matanya. Sesaat kemudian, saat kekuatan bulan ungu beredar, tetesan darah menyebar dari tubuhnya, menyelimuti sekitarnya. Tak lama kemudian, seluruh tubuh Suking berubah menjadi pusaran merah darah. Saat pusaran air ini bergemuruh dan berputar, ia menenggelamkan sosoknya, membentuk danau berwarna merah darah yang dengan cepat menyebar ke depan. Kemanapun ia lewat, bebatuan akan terendam dan tumbuh-tumbuhan akan berwarna merah. Danau darah itu memancarkan aura yang menyeramkan dan menakutkan. Saat menyebar, secara bertahap menjadi pemandangan yang mengejutkan dan menarik perhatian para kultivator bulan merah di gunung tersebut. Apa ini? Saat kultivator bulan merah itu menoleh, tubuh mereka gemetaran dengan berbagai tingkat. Getaran ini berasal dari naluri kehidupan, dari iman mereka, dan terlebih lagi dari aliran darah ke seluruh tubuh. Detak jantung mereka tak terkendali. Ia tampak memiliki kemauan dan kehidupan saat berjuang untuk menerobos keluar. Jika organ dalam mereka menghalanginya, maka ia akan menerobos masuk. Jika daging dan kulit mereka menghentikannya, maka daging dan kulit itu akan hancur. Jika jiwa mereka menghalanginya, maka jiwa itu akan hancur. Seolah-olah Suking tidak bisa ditatap langsung saat ini. Oleh karena itu, saat mereka melihatnya, lebih dari 10 kultivator jiwa awal bulan merah mengeluarkan tangisan pilu. Tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping dan sejumlah besar darah mengalir keluar. Ia tampak bersorak saat menuju langsung ke danau berwarna merah darah di tanah. Pemandangan ini seketika membuat para kultivator bulan merah yang bertugas menyelidiki tempat ini sangat terkejut. Mereka secara naluriah mundur dan mencoba menahan amarah mereka, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Saat mereka mundur, mereka roboh satu demi satu. Dari kejauhan, bunga-bunga berwarna merah darah bermekaran di langit. Pakar pembinaan Dao tua di antara para kultivator ini juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tubuhnya pun gemetar dan darahnya mengalir deras. Ada juga seorang hamba Dewa Parubaya yang memiliki gudang rahasia lengkap. Ekspresinya sangat serius, belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu mereka mundur, danau berwarna merah darah di pegunungan itu tiba-tiba menjulang ke udara. Saat suara gemuruh bergema,
danau berwarna merah darah itu membubung ke udara. Wajah Suking muncul di setiap tetes darah. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya ini membentuk wajah manusia sepanjang 10 kaki dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat yang sama, sebuah wadah ilahi muncul di dalamnya. Kelompok itu menekan para kultivator bulan merah. Ratapan bergema tanpa henti. Para kultivator Naschen Sol itu tidak lagi mampu menahan darah di tubuh mereka. Darah tak berujung menyembur keluar dari 7 lubang dan pori-pori di tubuh mereka. Kemudian darah itu berubah menjadi bilah-bilah darah di luar tubuh mereka dan berbalik menyerang mereka. Saat darah berceceran, lautan darah itu membawa pedang-pedang darah yang tak terhitung jumlahnya menuju langsung ke kultivator pembina Dao Tua dan penyimpan roh Parubaya, ingin mengepung mereka. Jantung mereka berdua berdebar kencang. Rasa takut yang naluriah membuat mereka mundur dengan cepat. Namun, Dao yang diasah masih berbeda dari seseorang yang memiliki gudang roh yang lengkap. Pada saat berikutnya, tubuh gudang roh Parubaya itu bergemuruh dan gudang rahasianya muncul. Saat gudang itu meluas keluar, Dao surgawinya mengeluarkan teriakan yang dalam di dalamnya, memengaruhi hukum di sekitarnya saat ia menyerang dengan ganas. Di tengah suara yang memekakkan telinga, penjaga roh Parubaya itu bergegas keluar sebelum Suking mengepungnya. Namun, lelaki tua yang sedang menjalani pendidikan Dao jauh lebih lambat. Dalam sekejap mata, dia diselimuti lautan darah Suking. Dia berjuang sekuat tenaga dan tempat penyimpanan rahasia ilusinya muncul. Dia ingin melawan tetapi sia-sia. Lautan darah itu membentuk pusaran di luar tubuhnya. Saat berputar dengan cepat, pusaran itu menerjang seluruh tubuhnya, ingin memasukinya. Pria tua itu memasang ekspresi ngeri. Dia terus-menerus melakukan segel tangan dan mengaktifkan kekuatan ilahinya. Dia bahkan mengeluarkan artefak sihir untuk memblokirnya. Tapi itu sia-sia. Lautan darah yang tak berujung menenggelamkannya dan terus memasuki tubuhnya. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh proses ini berubah menjadi ratapan yang memilukan. Dari kejauhan, pemandangan ini sangat mengejutkan. Sesaat kemudian, lautan darah sepenuhnya memasuki tubuh lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu gemetar dan matanya dipenuhi keputusasaan. Tubuhnya seolah tak mampu menahannya dan akhirnya, dengan suara dentuman keras, ia hancur berkeping-keping. Lautan darah bergejolak dan berubah menjadi wajah acuh tak acuh Suking saat dia menatap gudang roh setengah baya di kejauhan. Pertempuran ini pasti akan sengit. Aku penasaran apakah diriku yang sekarang mampu menang melawan gudang rahasia yang lengkap. Niat bertempur Suking melonjak. Lautan darah bergejolak dan menekan sekitarnya. Gudang ilahinya bergelombang dan menghancurkan segalanya saat menuju langsung ke gudang roh Parubaya. Pada saat itu, di gunung yang terbentuk oleh pohon perjalanan bahagia, dua tatapan sedang memandang ke dunia luar. Asal muasal tatapan-tatapan ini adalah sebuah gua besar. Akar-akar pohon yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di udara di atas gua, membentuk kepompong raksasa. Gelombang cahaya gemerlap terpancar dari celah-celah kepompong, menerangi tempat ini dengan berbagai warna. Sang pewaris berdiri di samping kepompong cahaya dan menatap ke atas. Saudari ketiga, kau melihat banyak orang pilihan surga kala itu. Apa pendapatmu tentang murid tiriku ini? Sang pewaris tersenyum. Apakah ini muridmu? Apakah dia setuju untuk menjadikanmu gurunya? Kau sudah tua, kenapa kau masih merebut murid orang lain? Apa kau tidak punya rasa malu? Sebuah suara dingin terdengar dari dalam kepompong yang bercahaya itu. Sangat sedikit orang yang memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada pewaris seperti ini, dan saudari ketiga jelas memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Mengenai ucapan adik perempuannya yang ketiga, sang pewaris merasa itu sangat wajar. Kakak perempuannya memang memiliki temperamen seperti itu. Ia dingin di luar tetapi hangat di dalam. Inti dari pengajaran selalu ada, dan saya telah banyak membantunya. Saya bahkan memberinya hadiah-hadiah ini untuk meningkatkan kultivasinya. Sang pewaris tersenyum dan terus mengamati serangan Suking. Matanya perlahan menunjukkan kekaguman yang biasanya tidak ia tunjukkan di depan umum. Kau menyebut ini hadiah. Sebuah suara dingin terdengar dari kepompong cahaya. Sesaat kemudian, kepompong cahaya itu bergemuruh dan langsung meledak. Sesosok tubuh keluar dan meninggalkan gunung dalam satu langkah. Ia kemudian tiba di udara di depan kultivator penyimpanan roh Parubaya yang sedang dikejar Suking. Sebelum penjaga roh sempat bereaksi, sebuah jari seperti giok mendarat di antara alisnya.
Dengan suara dentuman, tubuh kultivator gudang roh parubaya itu bergetar dan ia berubah menjadi pohon buah. Pohon itu tumbuh dengan cepat dan berbuah. Lautan darah yang diubah oleh Suking berhenti sejenak, menyatu membentuk wujud, dan dia menatap wanita yang muncul di hadapannya dengan ragu-ragu. Wanita ini memiliki wajah yang luar biasa dan sangat cantik. Di balik kecantikannya, terdapat sentuhan semangat kepahlawanan yang memancarkan aura mempesona. Pipinya yang merona bagaikan cahaya matahari terbenam di kolam yang tenang. Rambutnya diikat menjadi sanggul sederhana, dihiasi beberapa manik-manik montok dan berkilau yang gemerlap, namun tidak secemerlang matanya yang indah. Sepasang mata berbinar dan berair itu sebiru laut, memancarkan kemegahan seribu kehidupan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bisa dikatakan wajahnya bagaikan bunga plum yang mekar di tengah salju di musim semi, dan sikapnya seanggun anggrek musim gugur yang diselimuti embun beku, cukup untuk membuat setiap pria kehilangan jiwanya dalam sekejap. Pada saat itu, dia mengangkat tangannya yang seperti giok dan mengeluarkan buah pohon penyimpanan roh di sampingnya. Dia melirik penerus yang menemaninya dan menyerahkannya kepada Suking. Inilah yang saya sebut memberi hadiah. Nak, pertemuan kita terakhir kali berlangsung terburu-buru dan aku tidak siap, jadi ini hadiah untuk pertemuan kita. Suking ragu-ragu, dia memandang buah itu, lalu menatap wanita tak tertandingi di hadapannya. Dari sosok pewaris di sampingnya dan motif kedatangannya ke sini, dia secara alami bisa menebak siapa orang ini. Namun, dia tidak bisa menyamakan penampilan pihak lain dalam ingatannya, dari saat pertama kali muncul di dataran es utara hingga penampilannya saat ini. Perbedaannya terlalu besar. Baru saja, dia bersiap untuk bertarung melawan gudang roh itu. Tapi sekarang, Suking melirik pohon itu dan kehilangan minat. Lalu dia dengan hormat mengambil buahnya. Terima kasih, senior. Dia merasa ini juga tidak buruk. Putri Mingmei mengangguk sedikit. Dia sangat menghargai junior di hadapannya ini. Di satu sisi, itu karena pengakuan dari adik laki-lakinya. Di sisi lain, dia mengerti bahwa pelariannya ada hubungannya dengan junior ini. Oleh karena itu, bagi seseorang yang dengan jelas membedakan rasa terima kasih dan dendam, dia tidak tahan dengan apa yang disebut pelatihan dari saudara laki-lakinya dan kecanggungan dalam memberi hadiah. Sang pewaris merasa tak berdaya. Ia ingin melatih Suking. Namun, karena kakak ketiga telah berinisiatif memberikannya kepadanya, ia hanya bisa tersenyum. Kalau begitu, mari kita pergi. Sang pangeran menatap adik perempuannya yang ketiga. Putri Mingmei melirik penampilan pewaris yang sudah tua itu dan menghela napas dalam hati. Meskipun dia tahu bahwa ini hanyalah penyamaran sang pewaris, dia dapat merasakan dari ekspresi pihak lain bahwa adik laki-lakinya benar-benar menyukai penampilannya saat ini. Sang pewaris penguasa yang elegan dan terkenal, sekarang, kita berdua sudah tua. Tahun-tahun terbaik kami terkurung di tempat yang bahkan sinar matahari pun tak bisa menjangkau. Putri Mingmei menggelengkan kepalanya dan penampilannya berubah. Ia berubah menjadi seorang wanita tua yang tampak ramah dan berbicara dengan tenang. Anda tampak sangat nyaman di apotek itu. Sang pewaris tersenyum dan berbicara dengan lembut. Apotek kecil itu hangat. Putri Mingmei termenung dalam-dalam. Suking berkedip dan memandang lelaki tua dan perempuan tua di depannya. Ia memiliki firasat samar bahwa tidak lama lagi ia akan memiliki seorang pemilik toko tua tambahan di apoteknya. Saat membayangkan akan ada dua kultivator pengumpulan jiwa di apotek biasa ini, Suking sedikit terbewilderet. Mari kita pergi ke tempat saudari kelima dan saudara kedelapan dimeteraikan. Sesuai dengan apa yang kita lakukan di bait suci terakhir kali, ikatan jiwa mereka telah dipatahkan secara diam-diam, dan sekarang mereka dapat dibangunkan. Putri Mingmei berbicara dengan tenang dan berjalan maju. Sang pewaris melambaikan tangan kepada Suking dan mengikutinya. Suking memasang ekspresi aneh. Dia merasa telah salah perhitungan sebelumnya. Di masa depan, apoteknya mungkin tidak akan memiliki dua akumulasi jiwa, melainkan 4. Mungkin, seiring terungkapnya identitas saudara-saudara sang ahli waris, akan ada lebih banyak lagi. Ketika Suking memikirkan hal ini, meskipun tetap tenang, hatinya bergetar. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah apotek kecilnya. Saat itu, ketika ia membuka apotek di sini, ia tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, hal seperti ini akan terjadi. Begitu saja, mereka bertiga pergi.
Kakek dan nenek tua itu bergerak di langit sementara Suking mengikuti di darat. Mereka berjalan di langit sementara Suking bergemuruh di padang pasir. Kelembutan gurun membuat Suking, setelah menarik kembali kekuatan bulan ungu, mengerahkan upaya maksimal di setiap langkahnya. Sedikit saja salah langkah, dan dia akan tenggelam ke dalam pasir. Selain itu, ketika beberapa area pasir ambruk, akan muncul gaya hisap yang sangat besar, sehingga menyulitkan Suking untuk merangkak keluar. Di hadapan kakak perempuannya, sang pewaris tampak kehilangan sebagian sikapnya yang sudah tua, seperti anak kecil yang riang, dengan gembira mengamati. Setelah mengamati selama beberapa hari, Putri Mingmei melambaikan tangannya dan menarik Suking keluar dari sebuah cekungan di gurun. Suking merasa sedikit malu, dia sudah mendaki ke sana selama 2 jam. Anak yang baik, berubah menjadi seperti apa karena siksaanmu? Putri Mingmei melirik pewaris tahta dengan tidak senang. Pewaris tahta hendak berbicara. Apakah kamu teringat hukuman yang ayah berikan padamu waktu kecil? Bola besi ini tampak agak familiar. Ini bola yang ayah ikatkan padamu waktu itu, kan? Suking mengangkat kepalanya dan menatap pewaris itu. Dia juga menyadari bahwa setiap kali dia berjuang merangkak beberapa hari ini, pewaris itu akan menatapnya dengan penuh kenangan dan kegembiraan. Sang pewaris tertawa dan mengganti topik pembicaraan. Saudari ketiga, tempat saudari kelima disegel, agak istimewa, berbeda dari tempat kita. Aku pernah pergi ke sana untuk merasakannya sebelumnya. Putri Mingmei, sambil memegang Suking, mengangguk sedikit. Seberapa istimewa? Saudari kelima tidak disegel dalam kenyataan. Ekspresi serius muncul di wajah pewaris. Matanya memperlihatkan kilatan aneh dan suaranya menjadi serak. Dia terperangkap dalam sajak anak-anak. Putri Mingmei termenung dalam-dalam. Suking merasakan keanehan saat mendengar ini. Meskipun dia telah mengalami banyak hal, ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa lagu anak-anak dapat digunakan untuk menyegel. Di kaki Gunung Kelabang Hitam di sebelah selatan, terdapat sebuah desa pegunungan kecil. Desa ini sudah ada sejak lama. Sekalipun dilanda bencana dan menjadi desa mati, desa ini seringkali akan muncul kembali setelah beberapa waktu. Selalu ada lagu anak-anak yang beredar di desa ini. Suara sang ahli waris, yang syarat dengan perasaan penuh liku-liku kehidupan, bergema saat ia berjalan maju. Saudari kelima disegel dalam sajak anak-anak ini. Ketika tidak ada seorang pun di dunia yang mengingat sajak anak-anak ini, saudari kelima akan benar-benar mati. Namun, putra ilahi kita, adik laki-laki, ingin menyiksa saudari kelima. Bagaimana mungkin dia membiarkannya mati? Jadi, selain mengingatnya sendiri, dia selalu mengatur agar orang lain mengingatnya. Pada saat yang sama, dia meminjam kekuatan Dewi Merah, menyebabkan sajak anak-anak ini menimbulkan bahaya besar bagi saudari kelima setiap kali dilantunkan. Rasanya seperti rasa sakit melahap daging. Alasan mengapa dia memilih desa kecil itu adalah karena tempat itu adalah warisan garis keturunan saudari kelima. Orang-orang yang tinggal di sana semuanya adalah keturunannya. Suking merasa terharu. Putri Mingmei terdiam, dan matanya menunjukkan kemarahan dan kesedihan. Ini karena dia dapat mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata pewaris tahta. Tempat itu menggunakan metode sajak anak-anak untuk memotong daging saudari kelima dan diberikan kepada mereka oleh putra ilahi, menjadi makanan yang telah mereka makan di tahun-tahun sebelumnya. Sang ahli waris terdiam, kesedihan semakin mendalam dalam keheningan. Di perjalanan, Putri Mingmei tidak berbicara lagi dan pewaris tahta pun tidak. Ketiganya meninggalkan gurun pasir hijau dan wilayah ini. Mereka menyeberang ke barat dan pergi ke selatan wilayah pemujaan bulan untuk mencapai tujuan mereka. Bagi kultivator biasa, mungkin dibutuhkan seumur hidup untuk menempuh jarak sejauh itu tanpa mengandalkan teleportasi. Namun, di bawah langkah pewaris tahta dan Putri Mingmei, hanya dibutuhkan 1 hari untuk menyeberangi hamparan luas tersebut. Selain itu, hal ini karena mereka harus mempertimbangkan daya tahan Suking. Jika tidak, mungkin hanya butuh waktu sesaat. Adapun tujuan ini, itu adalah hutan belantara tak berujung yang dipenuhi dengan pembusukan, memberikan perasaan kesunyian dan kematian. Di kedalaman, Suking melihat sebuah puncak gunung yang istimewa. Gunung ini tingginya sekitar 8.000 kaki, seperti kelabang raksasa yang menjulurkan taringnya ke langit. Tentakel kelabang itu juga terlihat jelas, seperti hidup.
Perasaan jahat menyerbu hati Suking saat pandangannya bertemu dengan benda itu. Dia merasakan aura jahat dan kebencian mendalam yang tampaknya telah menumpuk selama bertahun-tahun. Inilah gunung kelabang hitam yang disebutkan oleh sang ahli waris. Langit di sini gelap gulita dan samar-samar terlihat awan hitam tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Itu terbentuk dari rasa dendam yang tidak kunjung reda sepanjang tahun. Hanya kilat yang terus menyambar dan guntur bergemuruh ke segala arah. Itu seperti raungan pilu semua makhluk hidup yang melampiaskan keengganan mereka. Di kaki gunung, terdapat sebuah desa yang dikelilingi oleh pagar yang sudah kering. Desa itu tidak besar dan dibangun di lereng gunung. Sebagian besar rumah di dalamnya berwarna abu-abu kehitaman dan memberikan kesan suram. Tanah di sana juga dipenuhi noda kotor. Tampaknya, karena tempat ini terisolasi dari dunia dan riuhnya dunia juga menghalangi orang luar untuk datang, mati rasa adalah hal yang biasa bagi penduduk di sini. Selain itu, karena mereka berada di tempat yang terpencil, depresi menjadi tema utama. Ketika semua ini menyatu, ia membusuk seiring berjalannya waktu. Hanya anak-anak, karena sifat mereka tampaknya tidak memiliki banyak kekhawatiran. Mereka menganggap kilat yang terbentuk dari rasa dendam sebagai kembang api. Oleh karena itu, saat kilat terus menyambar di langit, mereka melompat-lompat dan menyanyikan lagu anak-anak. Meskipun jumlah mereka hanya 5 hingga 6 orang, suara mereka anehnya terdengar sangat jauh. Dahulu kala, ada sebuah boneka besar, diikuti oleh deretan boneka kecil. 10 boneka, 6, 7, 8, dengan mata merah dan rambut abu-abu. Diam sepanjang hari, anak-anak yang lebih besar melihat dan berteriak, "Anak-anak, jangan takut." Hingga suatu hari tiba-tiba, boneka besar itu sakit, boneka kedua melihatnya, boneka ketiga membeli obat, boneka kelima tersedak, boneka keenam mati, boneka ketujuh tertawa, boneka kedelapan menggali lubang, boneka kesembilan melompat, air mata boneka ke-10 jatuh ke tanah. Aku pergi bertanya padanya mengapa dia menangis. Boneka keempat hilang dan tidak akan kembali. Lagu anak-anak itu melayang, seolah memiliki kekuatan yang aneh. Bahkan suara guntur pun tak mampu meredamnya. Lagu itu menyebar keluar desa dan sampai ke telinga Suking dan 2 orang lainnya, yang muncul di pintu masuk desa saat itu. Putri Mingmei menunjukkan ekspresi yang rumit. Sang pewaris menutup matanya untuk menyembunyikan rasa sakit di matanya. Suking menghela napas pelan dalam hati. Penguasa itu memiliki 5 anak perempuan dan 10 anak laki-laki. Menurut adat kekaisaran, laki-laki berada dalam satu kelompok, perempuan dalam kelompok lain. Lagu anak-anak ini merujuk pada 10 putra penguasa pada masa itu. Di antara mereka, putra keempat, Suking tahu bahwa dia adalah putra suci kuil bulan merah. Adapun boneka besar itu, dialah ahli warisnya. Dari ekspresi pewaris itu, Suking menduga bahwa saat itu, dia mungkin benar-benar jatuh sakit. Adapun penyebab penyakit itu, Suking tidak tahu, tetapi dia merasa bahwa itu mungkin terkait dengan bulan merah dan Dewi Merah Tua. Jika kau ingin tahu mengapa boneka keempat hilang, boneka besar itulah yang paling tahu, paling tahu. Suking terdiam dan menatap pewaris itu. Sang pewaris membuka matanya dan menatap desa sambil bergumam pelan. Jiwa saudari kelima telah terbangun. Cara untuk membuka segelnya adalah bagimu, saudari ketiga, untuk menggunakan wewenangmu untuk mengubah semua jejak setiap orang yang telah muncul di sini dari zaman kuno hingga sekarang, dan membuat lagu anak-anak yang bergema di tempat ini selama bertahun-tahun melayang. Suking, selama proses ini, kita membutuhkan kekuatan bulan ungumu. Ini adalah kunci untuk membuka tempat yang disegel. Adapun aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengubah persepsi dunia dan menyembunyikan semua fluktuasi. Selama 10 tarikan napas, aku yakin bahwa meskipun kuil bulan merah selalu memperhatikanku, mereka tidak akan bisa merasakan apapun. Namun, hanya ada 10 tarikan napas dalam waktu. Sang pewaris menoleh dan menatap Putri Mingmei. Cukup sudah. Saat Putri Mingmei berbicara, ia melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke desa di depannya. Seketika, warna langit berubah dan badai mulai mengamuk. Bahkan kilat di langit pun berhenti pada saat itu. Sebuah sungai waktu tiba-tiba muncul dan mengalir melalui desa tersebut. Air sungai bergejolak dan ombak berputar-putar, memercikkan buih air yang tak terhitung jumlahnya yang mengapung di dunia, berubah menjadi berbagai macam bentuk.
Selama orang itu lahir di sini, waktunya akan diambil oleh Putri Mingmei. Semakin lama waktu berlalu di desa itu, 3 tarikan napas kemudian, mereka menjadi sangat padat dan jumlahnya tak terhitung. Seluruh penduduk desa keluar dari rumah mereka dengan linglung. Pada saat itu, orang-orang yang masih hidup berkumpul menuju jiwa mereka. Dunia bergemuruh dan kehampaan bergetar. Saat sungai waktu mengalir, nyanyian kehidupan dan kematian, pujian dari masa kini dan masa lalu bergema ke segala arah. Dahulu kala, hiduplah sebuah boneka besar, diikuti oleh deretan boneka kecil. Hingga suatu hari,